Keraton Kasepuhan didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin Cicit dari Sunan Gunung Jati. Harga tiket masuk Keraton Kasepuhan ini untuk terusan 1 20.000, terusan 2 25.000, terusan 1 itu kita, kalau nggak salah ya, saya lupa, kita hanya masuk ke area museumnya saja. Kalau yang terusan 2 kita bisa ke area museum, kemudian ke area Pakung Wati yang ada sumur dengan 7 mata air. Kalau nggak salah itu, saya lupa ingat ya teman-teman. Kebetulan ketika saya mengunjungi Keraton Kasepuhan ini, salah satu dari abdi dalamnya tiba-tiba mendekati kami dan berkata, Bu, di dalam sedang ada pangeran, barangkali ibu mau ketemu pangeran, silahkan masuk saja ke dalam gitu. Terus saya bilang sama kakak saya, karena kan yang ingin mengunjungi Keraton Kasepuhan ini kakak saya datang dari jauh, dari Lampung. Saya tawarkan, teh mau masuk ke sana nggak, Mas, mau masuk ketemu dengan pangeran nggak? Kata kakak saya dan kakak ipar saya, gak usah, kita ke museumnya saja langsung. Baiklah, mungkin mengkondisikan dengan anak-anaknya yang sudah lelah ya, karena kan kita jalan dari pagi muter-muter Cirebon dan terakhir ke Keraton Kasepuhan sudah lelah dan panas. Akhirnya kita putuskan kita ke museum saja, kemudian ke area sumur. Cuman ketika di area sumur, baterai handphone saya habis. Akhirnya tidak kerekam, sayang sekali, padahal saya kesini belum tentu setahun sekali. Nah, ini kami sudah masuk ke area museumnya. Di sana ada pengunjung yang menyewa tour guide atau pemandu wisata. Kalau saya memang tidak menyewa pemandu wisata karena sebelumnya saya sudah pernah mengunjungi museum ini. Kakak perempuan saya tiba-tiba manggil, foto saya dulu dong sama pangeran ini. Nah, Keraton Kasepuhan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2017. Kemudian Sultan yang menandatangani selain Pak Jokowi adalah Sultan ketika itu ya, Sultan yang sedang menjabat saat itu adalah Pra Arif Nata Diningrat. Nah, ini saya sudah masuk ke area museumnya. Di sana dipajang senjata-senjata yang dulu digunakan ketika zaman perang melawan penjajah ya. Ada kujang, ada keris, dan ada segala macam pokoknya senjata di sana. Saya tidak bisa menerangkan satu-satu. Tapi kalau teman-teman mengunjungi Keraton Kasepuhan ini, di sana sudah ada kok tulisannya dan barcode yang bisa teman-teman scan sehingga teman-teman bisa melihat itu namanya senjata apa, sejarahnya seperti apa, digunakan oleh siapa. Selain di sana ada senjata, di sana juga ada perabotan-perabotan milik kerajaan yang dulu digunakan oleh para pejabat keraton. Nah, ini adalah kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong itu adalah kereta yang menggambarkan 3 makhluk, yaitu gajah, burung garuda, dan naga. Kereta Singa Barong biasanya dikeluarkan pada saat kirab 1 Muharram dan pelantikan Sultan. Sejak tahun 1945, kereta Singa Barong yang asli tidak dikeluarkan lagi pada saat kirab setelah dibuat replikanya. Nah, itu yang ada tulisan State of Mind-nya adalah gambaran batik-batik yang ada di Cirebon. Salah satu batik yang terkenal di Cirebon adalah batik Mega Mendung. Jangan lupa kalau datang ke sini kita foto di sana ya. Karena apa? Ikonnya Cirebon itu kan batik Mega Mendung. Masa orang Cirebon nggak tahu batik Mega Mendung? Nah, di sebelah sana ada meja dan kursi model Eropa pada zaman dahulu. Mungkin kalau zaman sekarang kursi seperti ini sudah nggak ada ya. Sekarang kebanyakan kursi itu terbuatnya dari busa yang empuk banget.
Tapi jangan salah, kursi ini pada zaman dulu yang punya mungkin hanya keluarga keraton saja. Kalau rakyat biasa mungkin tidak punya ya kursi seperti itu. Mungkin saya kan bukan ahli sejarah. Setelah kita melewati area bagian kursi, di sebelah sananya lagi, di sebelah kanan dari kursi ini ada spot untuk bagian gamelan. Di sana ada terdapat gendang, kemudian itu namanya kemong bukan sih, saya lupa, kayaknya kemong dulu waktu SMP. Nah kalau itu gong namanya, yang ini kendang. Nah yang kecil-kecil itu kalau nggak salah namanya kemong, yang bentuk persegi-persegi itu belakangnya kemong itu namanya saron. Kalau nggak salah dulu saya pernah belajar karawitan dan saya pernah nabuh alat-alat kesenian itu deh namanya. Di sebelah sana ada meriam rampasan dari Portugis. Jadi ceritanya meriam itu dulu digunakan Portugis untuk perang dengan Keraton Kasepuhan, dan meriam ini bisa dirampas oleh Keraton Kasepuhan dari tangan Portugis menjadi milik Keraton Kasepuhan. Dan di sebelah meriam yang tadi rampasan dari Portugis ada meriam juga, tapi itu hasil rampasan perang dari Mongolia. Ternyata Indonesia itu dijajah bukan hanya Portugis saja yang menjajah Indonesia ya, bukan hanya Jepang saja. Mongolia juga sempat menjajah Indonesia. Dan di sebelah meriam rampasan dari Mongolia ini ada senjata laras panjang. Kalau saya nyebutnya itu bedil, kalau kata orang Sunda biasa buat nembak bajing, orang Sunda kalau bilang gitu. Ada senjata laras panjang, tapi kalau menurut saya ini bentuknya unik, dimana ujungnya laras panjang ini ukirannya berbentuk naga, ular naga. Ya kan? Bagus kan? Emang orang-orang zaman dulu tuh kreatif banget ya masalah ukiran. Oh iya teman-teman, sepertinya video saya cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, silahkan main saja ke Cirebon, kemudian kunjungi Keraton Kasepuhan. Terima kasih.